Iya, jadi begini. Kalau Anda bertanya artinya Anda tidak paham ya. Kalau sudah dijelaskan kayak penjelasan. Coba, ada nggak kamu menjawab? Ada tidak kamu menjawab? Kalau sudah dijawab, kamu diam. Ada tidak kamu menjawab pertanyaan saya? Di mana penyesat itu? Di mana penyesat itu? Dan kepada siapa penyesat itu mengaku Yesus? Silakan Anda jawab. Coba. Yesus sudah berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak penyesat. Pada hari terakhir kan penyesat. Bukan hari terakhir di situ, Bung. Dia mengatakan waktunya sudah dekat. La haula wala quwata illa billah. Dengar lu semua. Kamu bisa mendengar nggak kalau orang menjawab? Kalau kamu bisa mengerti nggak pertanyaan saya? Kamu bisa ngerti nggak? Kamu nggak mengerti jawaban. Tolong kamu yang tidak paham Bibelmu. Kenapa? Karena kamu itu tidak gunakan otak. Kamu nggak gunakan otak. Kamu diam kalau ya, kamu yang diam, kamu yang turun kalau perlu. Ngapain kau di sini? Nah, kau ke gereja, colok pantat pendeta biar kau waras. Itu mah jangan dusun. Nah, di sini lagi. Kamu lagi, kutanya samamu. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaan saya. Kapan penyesat itu datang mengaku Yesus? Dan kepada siapa penyesat itu datang mengaku Yesus? Jawab. Dan apa akibatnya setelah penyesat itu datang mengaku Yesus? Iya, itu kan ilmu cocokologi aja tuh. Iya, sekarang jangan cocokologi. Sekarang Anda tinggal tunjukkan penyesat yang datang mengaku Yesus itu di mana? Belum ada. Hah? Belum ada. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu Yesus asli. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu Yesus asli? Ya, yakin. Yakin kenapa? Dari mana? Siapa yang ngajarin Anda bahwa itu adalah Yesus asli yang datang? Yang ngajarin siapa? Pernah Yesus mengajarkan aku akan datang kepada Paulus? Pernah? Lalu yang berkata yang datang ke Paulus itu bukan Yesus siapa? Kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Lalu Bang cuma mengatakan dan satu-satunya makhluk yang pernah datang mengaku Yesus adalah yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos. Setelahnya ada enggak? Itu kata itu perintah Yesus untuk berjaga-jaga. Lah, makanya orang Yahudi percaya enggak kepada Paulus? Gini, Bang. Itu tadi di Matius 10:18 di mana ada kata bintang timurnya di situ? Kan nggak ada, Bang. Memang tak ada bintang timur, tapi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya tak? Kagak? Kutanya samamu. Iya, cahaya. Nah, itu sama. Lalu apa yang kamu di Lukas 10 ayat 18 di situ ada kata bintang timurnya. Di situ berkata cahaya. Iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Astrofe, cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Iya, di situ nggak ada kata bintang timurnya. Saya tanya berupa apa? Anda kan menolak bintang timur tadi, Anda tolak. Helal bin Zakar Anda tolak. Anda katakan saya cocokologi. Oke, kita lepaskan itu. Sekarang cocokologi enggak ketika Yesus mengatakan iblis jatuh ke bumi berupa cahaya, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Itu cocokologi? Apakah yang bertemu dengan Paulus adalah bintang timur? Cahaya. Ya. Cahaya. Karena Abang bilang tadi bintang timur kan. Bintang timur itu ketika yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Tuh, itu siapa? Ayatnya, di mana ayatnya bintang timur bertemu dengan Yesus? Dia bertemu dengan Paulus. Loh. Yang bertemu dengan penulis di Pulau Patmos itu siapa? Kita jangan lari ke situ dulu, Bang. Tadi kan Abang bilang
adalah iblis. Lu mau apa? Kalau sekedar Nggak terima. cahaya, Apakah yang bertemu Nggak dengan terima. Paulus adalah bintang timur? Sabar dulu, enggak terima. Enggak terima kalau yang datang kepada Iya. Paulus itu adalah iblis, enggak terima. Iya. Iya, Apa apakah yang alasannya bertemu dengan Anda nggak Paulus terima? adalah bintang timur? Sabar dulu. Bilang Anda Apa? nggak terima kenapa? Eh. Apa hak Anda menyatakan itu? karena Enggak. kalau iblis pasti dia mengajarkan Yesus. Coba saya tanya sama kalian. Ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, di dalam Kisah Para Rasul nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat Yesus naik ke langit. Ketika Yesus naik ke langit lengkap dengan jasadnya, sama seperti datangnya kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Kata siapa? Kata malaikat. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ada jasad nggak? Ada jasad nggak? Macet. Ayo, kamu mau bantah malaikatmu? Malaikatmu berkata loh, Jasad yang mana nih? Jasad yang mana? jasadnya Yesus, dia akan datang lengkap dengan jasad ke bumi untuk yang kedua kalinya. Kata siapa? Kata malaikat. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ya memang betul. Nih, saya Dengan tubuh sebagai kemuliaannya. Kristen. Dengan jasadnya dia akan datang. Sekarang yang datang kepada Paulus itu ada jasad nggak? Macet. Kan sudah Nggak dijelaskan di situ. ada, jawab Baca. nggak ada. Nggak ada jasadnya. Berarti itu siapa? Itu siapa? Iya, pakai bintang Itu timur. siapa? Pertanyaan saya, itu siapa? Ingat, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Iblis dikatakan oleh Paulus jatuh ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan hanya berupa cahaya. Sedangkan Yesus nanti datang lengkap dengan jasad. Jadi yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, Anda mengatakan Yesus. Iblis yang datang kata Yesus mengaku dengan menggunakan nama siapa? Mengaku apa? Siapa dia? Di mana ayatnya? Dari tadi kutunjukkan Lukas 21 nomor 8. Tuh, penafsiran saja. iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Itu siapa? Mulai jadi. Ciri-ciri cuma. Itu siapa? Ada malah, Atau malah sama anaknya. ada malah. Itu siapa? Yang mengaku Yesus itu siapa? Ayo, Ini cuma. itu siapa Bisa- yang mengajarkan bisa kalian ngomong menyembah manusia? Jangan Itu ngotot siapa? Ayo, Apa itu cuma? Ayo, yang berapa mengajarkan cuma? kalian makan babi Ciri-ciri. itu siapa? Yang mengajarkan kalian Nggak ibadah urusanmu. minggu itu siapa? Ayo, Nggak urusanmu. yang mengajarkan kalian masuk ke gereja itu siapa? Yang Nggak. mengajarkan kalian menyembah anak Maria itu siapa? Jawab. Nah, biasanya kalau iblis yang suka Apa ngomong itu kayak cuma? gini, pastinya Nggak iblis. urusan Itu siapa? Satu orang dulu Sederhana bicara, tuh. kebanyakan Tuhan yang yang bicara. mengajar. Satu-satu. Tuhan yang mengajar. Ayo. Ya habis nyerocos terus. Ya. Itu siapa yang datang mengaku Yesus? Itu siapa? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Menurut hikmat dari Tuhan. Nenekmu kiper. Hah? Kan? Hah? Mau ngomong apa kamu kalau saya ngomong gitu? Ngomong apa? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang mengatakan Yesus datang dalam bentuk cahaya? Tuhan yang mana? Hah? Tuhan Yesus Sedangkan sendiri. yang datang, Yesus berkata iblis datang dalam bentuk cahaya. Yang datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Dan yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Lalu itu siapa? Anda mengatakan Yesus. Sementara malaikat mengatakan Yesus datang kedua kalinya nanti lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Lalu itu siapa? Nggak ada ditulis lengkap dengan jasad. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Karena ketika Yesus bertemu dengan Paulus itu bukan kedatangannya yang kedua kali. Nah, lalu kedatangan yang keberapa? Ayo. Ngarang kan? Ngarang. Di situ adalah Yesus Apa mengutus urusanmu? Paulus sebagai Ajarkanlah rasul. kitabmu. Kenapa? Ya
Kristen ini dipakai untuk menyesatkan manusia. Kalau saya tersesat, urusanku masuk neraka. Ya kalau kau sendiri nggak apa-apa. Masalahnya kitabmu banyak menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Coba kau kembalikan dalam bahasa Yunani aja. Perkataanmu. Jangan kau pakai istilah Al-Quran. Selesai, silakan dengan nerakamu. Tapi kitabmu kau pakai topeng keislaman. Paham? Derita lu mau masuk neraka, terserah, itu derita lu, bukan urusan gue. Tapi selama Bibelmu masih menggunakan istilah Islam untuk menyesatkan orang masuk ke neraka, aku tidak terima. Kembalikan istilah-istilah kitabmu dalam bahasa Yunani. Jangan kau pakai istilah Al-Quran supaya ketahuan bahwa agamamu yang agama setan. Sekarang nggak ketahuan. Kenapa? Karena kamu masih menggunakan istilah Al-Quran. Coba kau katakan, Yesus adalah anak dewa. Kami tepuk tangan dong. Tapi di kitabmu mengatakan Yesus adalah anak Allah. Pura-pura kalian baca anak Allah, ya kan? Kalian menyembunyikan identitas Allah dengan mengucapnya Allah. Kenapa demikian? Karena ajaran setan. Coba kau jujur menggunakan bahasa Yunani. Yesus adalah anak Theos. Theos Indonesianya adalah dewa. Berarti Yesus adalah anak dewa. Emang lu siapa gue pikirin? Emang lu siapa gue urusin? Mending saya nonton Indonesia lawan Arab Saudi 2-0 daripada saya mikirin lu. Tapi karena kamu punya agama menggunakan cara-cara setan dalam mengajarkannya, maka saya tampil di sini untuk menghalau gerakan iblis memurtadkan umat Islam dari Islam. Paham? Paham, Ibu? Iya, Paman. Ayo, siapa yang ngajarin kalian menyembah kepada anak orang bernama Yesus? Ada Tuhan mengajarkan itu? Ada Nabi mengajarkan itu? Tak ada. Makhluk yang datang kepada Paulus lah yang mengajarkan kamu. Cuma mulut tuh terlalu banyak kotor. Ini dari tadi urusannya mulut terus. Nggak ada hakmu Juma. Kok nggak ada hak saya? Baca dirimu. Ada hak saya, jelas kok. Di dalam Al-Quran Nggak saya ada sudah jelas hakmu. dikatakan. Siapa yang Ada. mengangkat kamu menjelaskan Bibel saya? Loh, Al-Quran saya membahas Bibelmu kok. Kamu kenapa? Siapa suruh datang duluan? Makanya yang belakangan membahas yang lebih dulu. Nggak diskusi pakai data aja deh, jangan pakai Pakai data. congor-congor apa. Pakai Iya. data. Betul. Bang Juma coba jelaskan menurut Bang Juma Matius ayat 28 Aja, Bang. ayat 28 18 itu maksud Bang Juma itu bagaimana coba? Ya, itu kapan munculnya kata-kata itu? Beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa. Itu kan? Aja bang, gini aja bang, kita pakai Itu data kan? bang, kita pakai data bang ya. 28:18. Kepadaku diberikan kuasa gitu. Siapa ini? Siapa ini yang ingin menyamai yang maha tinggi? Siapa? Siapa? Siapa yang mau menyamai yang maha tinggi ini siapa? Siapa ini? Siapa ini? Kutanya samamu. Makhluk apa yang ingin menyamai? Dengarkan dulu, hei. Makhluk apa yang ingin menyamai yang maha tinggi? Kutanya samamu. Makhluk apa? Jawab. Di mana di Alkitab? Diam dulu kamu, ini dulu Sisko dulu, satu-satu. Kan saya tanya sama kalian, saya ditanya Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa yang makhluk ini? Siapa makhluk ini yang ingin menyamai Sang Yang Maha Kuasa? Siapa? Tuhan Yesus. Itu katamu, itu nenekmu yang berkata samamu. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh, sederhana. Kalau Anda mengatakan Yesus ingin menyamai yang maha tinggi, betullah bahwa Yesus itu apa? Yesus itu apa? Yesus itu apa? Iblis. Iblis. Yang kau sembah siapa? Di mana Iblis. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Setannya keluar tapi nggak Di bisa. mana di Alkitab Lucifer berkata, akulah bintang timur. Apanya? Iblisnya. Yesaya 14. Iya, di mana ayatnya? Lucifer berkata, akulah bintang timur. Yesaya 14.
kalau kita pakai data Wahyu tadi jelas di Wahyu 22. Wahyu itulah yang Lucifer itu kan jelas. Ada nggak yang bisa buka data? Dinda Ardiansa, buka data dong. Itu kan Yesaya 14 dong. Bintang timur itu apa di situ, Dek? Biar orang ini bisa diselamatkan. Diam dulu yang lain. Diam dulu yang lain kita baca. Yesaya Diam berapa dulu, Gurunda? diam dulu yang lain. 14. Buka data. Diam dulu yang lain. Si Buka data nggak dulu. dengar, aku nggak dengar. Aduh, nggak dengar. Yesaya 14. Oke, siap Gurunda. Yesaya. Bentar ya, Yesaya. Akhlak si Juma ini pintar beragama Sabar tapi dulu. dia tidak akhlaknya jok. Yesaya 14. Bagaimana nomor saya mau berapa, Gurunda? berakhlak yang kubahas Bible? Bodoh. Nomor berapa Gurunda? Orang Kamu bahlul. pelajari Juma. Kalau mau berbicara mengenai akhlak itu bahas Al-Quran. Juma. Kalau mau berbicara mengenai akhlak belum lagi lubang janda, lubang perempuan lah. Entah apa Dia tidak lagi. mengajari kamu akhlak. Tidak orang kau kasar. Memang ada akhlak di Kristen. Kau belajar akhlak di Kristen itu dari mana? Kau belajar akhlak di Kristen? Dasar setan. Ayo Dinda, nomor 14. Yesaya 14. Nomor Yesaya 14 nomor berapa Gurunda? Iya, sang bintang timur ini itu diterangkan di data nomor 14-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian dan yang Ya, maha ini. tinggi. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iya, Terus mana di situ Lucifer berkata? sabar dulu. Nggak ada Lucifer berkata di situ. Nomor 12-nya Dinda, nomor 12-nya. Nomor Langsung 12, masuk ke Dinda. KJP-nya nanti ya. Siap. Wah, engkau sudah jatuh. Ada wahnya juga. Dari langit, hai bintang timur. Ini putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, itu Di siapa mana di itu? situ? Di mana di situ Lucifer berkata, akulah bintang timur. Lah ini dalilnya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur. Iya, mana? Nggak ada di situ, nggak ada. Itu hai bintang timur. Coba Lucifer KJP, berkata versi di situ. KJP-nya. Kalau di Wahyu 22:16 jelas Yesus berkata. Itu Yesus, itu makhluk, makhluk itu mengaku Yesus. Iblisnya mengaku Yesus. Dah, selesai. King James versionnya nih. Versi ini ya Bunda ya, Gurunda Iya, ya, betul. KJV ya. Siap. Nah, ini. How art thou fallen from heaven? Oh, Lucifer. Itu apa? Mau cari kan? Nah tuh, pelototin tuh baik-baik tuh. Mana Siapa itu? ayatnya Lucifer berkata, Siapa akulah ini? bintang timur. Iya, Siapa ini? Lucifer ini siapa? Aku tanya dulu samamu. Iya, mana Ku pengakuan tanya Lucifer, dulu akulah samamu, bintang timur. Lucifer itu apa? Nggak ada di situ, nggak ada di situ. Lucifer itu apa? Kuat sekali iblisnya orang ini. Lucifer itu apa? Iya, di mana di situ? Dia berkata, Itu akulah Lucifer bintang sudah timur. tertulis. Kau tanya pula mana-mana. Ada di situ. Itu Lucifer. Susah kau itu. Lucifer itu setahu saya bahasa Bugis, Bung. Oke, jangan kau cari dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Helal bin Zakar. Bahasa Bugisnya Lucifer. Kalau bahasa Makassarnya Nenek Mukifer. Susah kali kau ditanya. Pararang. Salah juga Banjo. Pararang. Kalau lo bahasa Iya. Inggrisnya. Iya, itulah dia. Tiba-tiba saja ada Lucifer mengaku di Wahyu 22 nomor 16. Akulah Lucifer. Itu gimana sih orang ini? Terlalu kuat. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah sekutu-sekutunya. Siapa ya? Orang-orang kafir ini lah. Udah kebongkar, udah ditanya, tapi yang mempertahankan itu saudara-saudaranya. Di Tidak mana berketahuan. ayatnya Lucifer berkata, akulah bintang timur. Ini menurut saudara nih, menurut saudara, apakah ini masih kurang datanya di dalam Yesaya 14 kitabnya Yahudi? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, hai Lucifer, hai iblis. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, si iblis ini berkata dalam hatinya, aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tahtaku dan mengatasi Mana bintang-bintang. secara eksplisit Udah kau turun. dituliskan Kamu turun. Lucifer mengaku adalah Kamu bintang. ke gereja, jilat pantat pendeta biar kau sehat. Susah dialog sama anggota Lucifer. Namanya setan, kita ajak diskusi. Ini divalidasi sebenarnya oleh kitab mereka sendiri loh ini. Iya, betul. Bintang timur ini siapa? Ini kan di Alkitab Sabda ini. Iblis. Masa masih mau dibantah terus? Oh, bintang Nama timur. latinnya adalah Lucifer. Lucifer. Di sini juga Silakan dijelaskan. Cisco ditanggapi deh, Cisco tahu lah kau yang bertanya. Iblis. Iya, saya apapun alasannya, saya tetap berpendiri pada ayat Matius ayat 18 itu. Ya justru itulah iblisnya ingin menyamai yang maha tinggi. Dia mengatakan kepadaku diberi kuasa di dunia dan di surga. Itu siapa? Yang mau menyamai yang maha tinggi itu siapa? Di dalam Yesaya 14 ini itu siapa? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik ke tempat yang paling tinggi di awan-awan untuk mengatasi awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini siapa? Ini siapa? Iblis. Di dalam Matius 28 nomor 18 ada juga makhluk yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di bumi maupun di surga. Itu siapa? Iblis. Berarti menurut Bang Katamu Juma, Yesus. nanti kalau bukan menurut Bang Juma nanti pada hari penghakiman itu yang datang itu iblis berarti. Oh bukan, itu Yesus yang asli yang datang. Makanya kalian diusir. Itu bukan Yesus, iblis. Jadi Yesus itu kan, dengarkan saya Bung, dengarkan saya Bung. Yesus itu sudah berpesan. Aduh, susah kan otakmu nggak berfungsi. Iblisnya datang mengaku Yesus. Kalian menyembah makhluk bernama Yesus. Kalian sujud, kalian bermujizat, kalian bernubuat dengan menyembah nama makhluk yang mengaku Yesus itu. Ketika Anda bertemu dengan Yesus yang asli, Yesusnya mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Yang kalian sembah selama ini siapa? Yesus bang. Loh, Yesus yang mana? Aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus yang asli. Yang Anda sembah itu Yesus palsu. Makanya kalian tidak dikenali. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kenapa kalian diusir? Karena kalian menyembah yang palsu. Siapa itu? Makhluk halus yang datang, yang Yesus katakan sebagai penyesat dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Berarti ada iblis yang datang mengaku Yesus. Iblisnya ketika datang mengaku Yesus melalui Paulus mengajarkan ajaran iblis. Apa yang terjadi? Lahirlah agama Kristen. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana firman Tuhan di agama Yahudi mempersembahkan darah manusia untuk penebus dosa. Ada? Ada? Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa dengan darah manusia? Siapa? Makhluk yang tadi yang datang kepada Paulus merasuki Paulus. Di mana buktinya Paulus itu dirasuki oleh iblis? Baca Matius 12. Nomor berapa, Bang Suma? Nomor 38 sampai nomor 40. Baca. Kok bisa Paulus di situ? Iya, karena dia orang Farisi dan memang dikatakan bahwasanya orang Farisi ini adalah angkatan jahat. Matius 12 sangat jelas menerangkan itu, Bung. Saya tidak ngadi-ngadi, saya tidak ngarang bebas, saya berbicara berdasarkan data. Di kitab Anda itu jelas dikatakan demikian adanya. Jadi kalau Anda hari ini menemukan diri Anda tidak beribadah sama seperti orang Yahudi, bahkan ibadah Anda tidak bersama dengan ibadahnya Yesus, itu karena Anda mengikuti iblis. Matius 12 43 sampai 45 Anda baca. Itu siapa? Coba Dinda Ardiansa boleh nggak? Dinda Ardiansa baca aja. Dinda Ardiansa ini IQ-nya tinggi. 12 43 sampai 45.
12. Tunggu Gurunda. Aduh, Matius 12 43 sampai 45 Gurunda. Ya. Oke. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus. Bunyi apa ini? Gurunda, izin. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Itu Yesus berbicara tentang orang hidup zaman kapan? Ini suara apa ya? Suara apa ini, Gurunda? Zuma. Udah aman. Yesus di situ berbicara terkait dengan angkatan manusia yang hidup di kapan, tahun berapa? Kok bisa? Yang telepon mungkin Ganda. Saya nggak ada. Longgar kali. Sukatnya. Aman. Lanjut. Gangguan Lucifer datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Linda Diansa. Ini menurut Yesus angkatan jahat ini itu kapan terjadinya? Yang pas waktu Yunus itu, tanda Yunus itu, Gurunda. Iya, betul. Berarti angkatan jahat ini, yang kerasukan roh setan ini, itu seangkatan Yesus atau seangkatan Nabi Muhammad? Yesus. Nah, itu pintar. Bunyi apa ini? Ini hostnya nih. Enggak, Bang. Enggak. Coba. Host, turun dulu host, ntar naik lagi. Izin dulu yang Kristen ya, kawan-kawan Kristen, mungkin kalau ada pendeta di bawah, nanti typing, Pak Pendeta aku Kristen. Nanti kalau Pak Pendeta ada di bawah, typing aku Kristen Bang, naikkan aku. Gitu, silakan. Bang Andi lanjut. Cisco. Siap. Bro, kenapa sih Anda nekat banget mengatakan Yesus itu Tuhan, terus lu sembah Yesus? Kenapa? Ayat itu, selagi ayat itu masih ada, saya tetap percaya. Apalagi? Silakan. Patokan cuma di situ, di ayat itu saja. Selagi ayat itu masih Dia ada. cuman hafal Matius 28 nomor 18-19, Bang Andi. Cuman itu ayatnya, nggak ada yang lain. Di Matius itu ada 2 oknum atau 1 oknum? Oknum maksudnya bagaimana? Jadi data yang kau bawa itu 1 oknum, 2 pribadi atau 1 pribadi? Itu perkataan Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Baca sendiri, tadi Bang Juma sudah baca itu. Kepada aku telah diberi kuasa, kan gitu ya? Ya. Siapa yang memberi kuasa? Kan udah tahu bahwa Allah sudah memberikan kuasa kepada Yesus. Berarti semua, termasuk Muslim pun di bawah kuasa Yesus. Bentar dulu. Siapa yang memberi kuasa? Allah. Yang diberi kuasa siapa? Allah memberi kuasa kepada Yesus. Kepada Yesus. Yang mana yang Tuhan? Yesus sudah diberi kuasa, berarti sekarang Yesus Tuhan. Oh, berarti ada 2 Tuhan. Bagaimana? Ya namanya jabatan udah diberikan kepada satu, berarti Iya. Dengerin. Bapak Tuhan memberi kuasa kepada Yesus untuk menjadi Tuhan. Ada berapa Tuhan? ada satu. Yang mana yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Yang lagi menjabat sekarang. Siapa itu? Yesus. Berarti Bapak pensiun. Jadi yang telah memberi kuasa kepada Yesus pensiun. Yesus mengambil alih.
Begitu. Logika manusia saja. Akal-akal manusia. Diulang ya. Bapak memberi kuasa kepada, dengerin. Bapak memberi kuasa kepada Yesus, betul? Iya. Betul? Oke. Yang mana yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Yang mana yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Allah sudah memberi kuasa kepada Yesus. Ya, terus yang mana yang Tuhan? Yang mendapat kuasa. Oke. Jadi Yesus menjadi Tuhan sekarang. Ya. Yang memberi kuasa kemana? Itu yang tahu Yesus. Yang tahu Yesus. Tapi kau juga tahu. Ibaratnya Oh, seperti contoh ibaratnya seperti di Indonesia. Jokowi sudah memberikan jabatannya kepada Prabowo, yang jadi presiden sekarang Prabowo, bukan Jokowi lagi. Oh, berarti itu yang memberi kuasa itu pensiun. Mau pensiun mau bagaimana itu kita tidak tahu. Dengarkan teman-teman. Ada Tuhan yang pensiun. Yesus sekarang yang menjabat Tuhan, betul ya? Enggak, itu bahasa abang saja. Lah, Anda tadi mengatakan dari Jokowi ke Prabowo gitu loh. Emangnya sekarang presiden ada dua? Iya, Prabowo presiden, Jokowi pensiun jadi presiden. Artinya Bapak tadinya Tuhan, pensiun. Sekarang yang menjadi Tuhan adalah Yesus, betul? Ini lebih kacau ini. Kalau Pak Jokowi mantan presiden, kalau Bapak mantan Tuhan. Pensiun dia jadi Tuhan, bapaknya Yesus mantan Tuhan. Kami orang Kristen itu mengenal Tuhan tidak menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Oh, menggunakan hati. Jadi akal mati ya. Kalau mengenal Tuhan menggunakan akal, itu iblis. Oh, iya. Jadi akal nggak berfungsi gitu ya. Jadi akal mau dimatikan gitu ya oleh iblis. Karena pengikut Yesus pada awalnya belum ada Alkitab atau Injil, pengikut Yesus tidak ada. Oh, jadi Bapak di surga itu mantan Tuhan ya? Beda topik, itu bahasa saja itu. Nah, sekarang itu di surga ada berapa? Ada Bapak, ada Yesus, ada siapa lagi? Surga kita saja nggak tahu, termasuk abang aja nggak tahu surga itu di mana. Saya nggak nanya surga di mana. Yang di surga sekarang kan ada Yesus tuh. Sekarang Yesus ada di mana? Ada di surga. Iya. Sebagai apa dia? Saya bukan penguasa. Penguasa. Itu anak siapa itu? Itu anak siapa? Yesus itu anak siapa? Anak itu dalam hal bagaimana ya? Anaknya Maria tahu itu? Betul? Dilahirkan Maria. Iya, berarti yang penguasa di surga adalah anaknya Maria. Betul? Betul? Kalau mau dibilang anaknya Maria, kan itu kan tidak melalui hubungan intim. Kan Yesus keluar dari rahim Maria, bro. Ya kan Allah kan bisa saja mau keluar lewat manapun, kalau kehendak Allah ya bisa. Ya terus memang kenyataannya keluar lewat mana? Lewat rahimnya Bunda Maria. Ya, itu anaknya Maria nggak itu? Anaknya Maria nggak itu? Itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Cisco. Ya siap. Ya, yang keluar dari rahim Maria anaknya Maria atau anaknya tetangga? Firman Allah datang lewat rahim Maria. Iya, yang keluar dari rahim Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Ya anaknya Maria. Anaknya Maria. Jadi Tuhanmu anaknya Maria? Oh itu beda topik. Kok beda topik?
Emang ada dua Yesus. Betul kata Banjuma, ada Yesus. Anak yang dilahirkan Maria bukan Tuhan, ada Yesus palsu ini. Tapi masa anaknya Maria bisa naik ke surga dan pada hari penghakiman anaknya Maria bisa turun? Terus anaknya Maria sekarang ada di mana? Betul banget ya anaknya Maria. Anaknya Maria sekarang ada di mana? Pada Anaknya Maria sekarang ada di mana? ada di surga. Iya di surga anaknya Maria. Tapi kok hebat ya anaknya Maria kok bisa begitu? Ya itu anaknya Maria Tuhanmu ya itu. Ya mau Tuhan apa tidak itu kan keyakinan saya. Iya, artinya anaknya Maria itu Tuhanmu di surga ya. Tapi kalau sehebat itu ya, Iya nggak apa-apa, hebat memang. manusia biasa ya. Manusia biasa jadi Tuhan. Baru pada hari penghakiman semua umat itu dihakimi dia. Iya, berarti bapaknya Yesus itu di surga ya pensiun. Itu yang jadi pertanyaan, apa ini manusia atau bukan ya? Ya gimana? Aduh, Cisco kok jadi begini sih kalau nggak dipakai bro? Bukan, cuma pertanyaan itu terlalu apa?